Tes 1, 2, 3, oke. Shalom, selamat malam, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Halo, kalau saya bilang halo, hai. Kalau saya bilang hai, halo. Halo, hai. Luar biasa semangatnya ya. Cuma hari ini nggak hujan, yang datang sepertinya berkurang. Kalau hujan malah lebih ramai sebenarnya. Tapi puji Tuhan ya, semuanya diteguhkan, tetap semangat untuk hadir di sini dan siap, saya yakin semuanya siap menerima pengajaran pada malam hari ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ketiga, yaitu inspirasi dan kanonisasi kitab suci. Betul ya Pastor ya? Nanti kita bawakan sama seperti kemarin Pastor, tanya jawabnya di saat presentasi berjalan atau di belakang ya? Oke, kita rubah aturannya, nanti pertanyaannya di bagian belakang. Jadi Pastor Tony akan membawakan dulu materinya, tanya jawabnya di belakang. Kalau nanti pertanyaan masih kurang, masih belum bisa maksudnya waktunya tidak cukup, silakan nanti bertanya di grup ya. Baik, kita akan mulai saja ya, tanpa berlama-lama. Kita mulai dengan lagu pembukaan. Selamat malam Bapak Ibu. Untuk lagu pembukaan kita ambil dari Mada Bakti nomor 213, nanti akan ditayangkan di layar. Buat Bapak Ibu yang anggota KOR boleh bantu saya nyanyi keras-keras ya. Sejuk nyaman jiwaku sepanjang waktu. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah, ku dengar sabdamu, ku resapkan kini di dalam diriku. Bagai embunan segar kala pagi bersinar, sejuk nyaman jiwaku sepanjang waktu. Kita ulang sekali lagi. Ya Tuhan Allahku, ku dengar sabdamu, ku resapkan kini di dalam diriku. Bagai embunan segar kala pagi bersinar, sejuk nyaman jiwaku sepanjang waktu. Terima kasih. Kita siapkan hati kita. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, tak henti-hentinya kami ucapkan terima kasih dan terima kasih padamu. Puji syukur kami panjatkan hanya untuk-Mu atas kebaikan-Mu. Engkau telah menemani kami sepanjang hari ini, membimbing kami, dan juga Engkau telah meneguhkan kami untuk hadir di sini.
bersama-sama belajar mengenai kitab suci. Biarlah kami semakin mendalami kitab suci, biarlah kami juga mampu menjadi pewarta-pewarta yang baik. Utuslah Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami, bukalah pikiran dan hati kami, dan juga utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing Pastor Tony agar apa yang beliau bawakan, beliau sampaikan benar-benar dapat kami resapi, dapat kami mengerti dengan baik, dan kami semakin paham mengenai pengajaran kitab suci ini. Terima kasih Bapa. Semua ini kami sampaikan melalui pengantaran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita langsung saja. Pastor Tony. Para Ibu Bapak, kita sekarang akan mencoba memasang 3 layar supaya lebih enak untuk mereka yang duduk di bawah. Jadi di tengah bisa melihat ke sini tanpa harus kepalanya ke atas. Sementara mereka yang di tinggi bisa mengambil posisi layar di atas. Oke, kita tunggu dulu diatur supaya enak. Oke. Ya, oke, terima kasih banyak Saudara Anden. Nah, malam ini kita akan mencoba melihat 2 poin kecil, tapi sangat penting di dalam iman kita ataupun pengertian kita terhadap sabda Allah. Jadi temanya adalah tentang kanon dan inspirasi. Kanon itu bisa dibahasakan sedikit lain, artinya daftar kitab suci. Atau lalu kita coba belajar bagaimana daftar kitab suci ini terjadi. Buku-buku mana yang masuk dalam daftar kitab suci, itu yang pertama. Lalu kedua kita akan lihat inspirasi ini berbicara tentang siapa pengarang kitab suci kita. Nah, ini 2 hal yang menimbulkan banyak pertanyaan bagi kita juga, bagaimana terjadinya daftarnya itu dan bagaimana siapa yang mengarang teks tersebut. Jadi ini 2 peristiwa poin besar yang akan kita bicarakan pada saat ini. Oke. Baik, masih cukup jelas ya di bawah ya menit ini. Nah, sekarang kita lihat langsung bagian yang pertama. Kanon atau kanonisasi itu jenis makanan apa? Nah, kanon ini dari kata Yunani. Kanon sendiri. Jadi kata itu dari kata Yunani, dari kata kanon yang berarti aturan, norma atau penggaris untuk mengukur sesuatu atau garis batas sesuatu. Ini yang disebut dengan kanon. Jadi dengan kata lain, makna pertama dari kanon ialah aturan yang dipakai untuk menentukan buku-buku mana yang masuk dalam daftar kitab suci. Jadi kaitkan, ketika dikaitkan dengan kitab suci, kanon berarti kriteria-kriteria, norma-norma, syarat-syarat, aturan-aturan yang dipakai untuk menentukan buku-buku mana yang masuk dalam daftar kitab suci kita. Itu artinya kanon. Tetapi arti kanon ini kemudian berkembang. Bukan lagi sekedar aturan, norma, atau kriteria,
untuk menentukan buku-buku yang masuk kitab suci, tetapi kata kanon ini sendiri pun menjadi daftar buku kitab suci itu sendiri. Maka orang sering mengatakan ini termasuk kanon kitab suci. Ini masuk daftar kanon kitab suci. Jadi arti kanon itu berkembang. Mulai dari aturan, norma yang mengatur, kemudian menjadi daftar buku yang sudah diatur. Jadi mempunyai arti yang meluas istilahnya. Arti pertama, kemudian arti kedua meluas. Lalu dengan demikian, kata kanon kitab suci itu artinya daftar buku-buku yang masuk dalam kitab suci. Lalu apa artinya kanonisasi? Ada istilah juga kanonisasi. Kanonisasi itu berarti proses yang ditempuh untuk mengukur, untuk menentukan, untuk menyusun buku-buku yang masuk dalam daftar kitab suci kita. Itu artinya kanonisasi. Itu prosesnya. Nah, ada arti lain dari kanonisasi juga dalam gereja kita. Kalau dalam kitab suci inilah artinya. Tapi arti lain dalam kitab suci, dalam gereja kita, kanonisasi berarti proses apa? Kadang-kadang kalian dengar juga sih, mungkin hanya tidak ingat arti yang lebih sering dipakai dan justru oleh gereja kita, arti kanonisasi. Proses penentuan daftar orang kudus. Jadi seseorang itu ditentukan menjadi kudus, santo itu melalui proses kanonisasi. Nah, itu. Kalau sebelum kanonisasi, beatifikasi. Jadi orang yang menempuh proses masuk dalam daftar orang kudus itu mempunyai proses agak panjang. Pertama dia hamba Allah dulu, sudah itu venerabilis yang dihormati. Setelah ada mukjizat dan berbagai macam syarat lain dipenuhi, beatifikasi menjadi beato atau beata. Dan setelah itu masih ada lagi proses penyeleksian lagi dengan mukjizat dan syarat-syarat yang ketat, baru akhirnya masuk dalam proses kanonisasi menjadi orang kudus, santo atau santa. Tapi kita tidak bicara dalam arti itu. Kita bicara dalam arti proses penyeleksian buku-buku untuk masuk dalam daftar kitab suci kita. Sebentar dulu, saya pakai masker yang salah, ini jatuh terus ini. Tunggu ya. Nah, ini dia. Mana tadi? Masuk hati tadi saya supaya lebih longgar karetnya, tapi malah melorot terus. Jadi yang lebih ketat sedikit. Yang ada anak tikusnya di sini. Baik, itu arti dari kanonisasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana terjadinya kanon perjanjian lama Ibrani.
Karena ini dasarnya. Jadi kanon perjanjian Ibrani artinya kanon kitab suci orang Yahudi. Ini kemarin yang saya katakan itu papirus yang digulung-gulung, inilah bentuknya ini. Ya, bagaimana mereka membaca itu, diputar, ini dibuka gitu. Satu. Ini tidak ada, dulu tidak ada bab dan ayat ya, penuh semua. Yang saya katakan tidak ada bab dan ayat, setengah mati kita mencari satu ayat. Nah, kanon perjanjian lama ini mempunyai proses yang sangat-sangat panjang. Bukan hanya panjang, sangat-sangat panjang. Kenapa? Karena kita tahu suatu cerita, suatu kisah itu bermula selalu mulai dengan apa? Tradisi cerita lisan. Orang dulu tidak mempunyai banyak alat untuk menulis. Dalam penggalian-penggalian barang-barang kuno dulu, itu baru tahun berapa ya orang mulai belajar abjad? Tahun 3000 sebelum Masehi, 2000 sebelum Masehi. Kita ingat tulisan dari Mesir itu yang namanya hieroglif itu, tulisan paku itu. Jadi orang-orang dulu belajar tulisnya itu baru belakangan boleh katakan. Demikian juga yang terjadi dengan cerita kitab suci. Mulai bukan langsung dengan tulisan. Cerita tentang Musa, tentang keluaran, tentang perjalanan di padang gurun, tentang mereka masuk ke tanah terjanji. Itu datang dari turun-temurun, nenek moyang ke anak, ke cucu, ke cicit, beratus-ratus tahun. Jadi sampai dengan orang baru mulai menulis pelan-pelan dengan abjad, katakanlah Ibrani. Karena ini kita bicara tentang teks kitab suci Ibrani kan, Israel. Jadi proses yang mereka tempuh dari tradisi lisan cerita sampai dengan tulisan itu berbentuk dalam daftar kitab suci yang 39 buku untuk perjanjian lama orang Ibrani itu 2000-an tahun lamanya. Tak usah jauh-jauh kita berpikir tentang kitab suci orang sana. Coba saja kita daerah Kalimantan Barat ini, berapa teks yang paling tua kita bisa temukan tentang cerita tentang suku kita, budaya kita? Adakah ada 200 tahun usianya? Mungkin tidak. Karena dulu nenek moyang kita itu kan pakai cerita lisan kan itu. Kita mendengar, kita menangkap, kita mengingat. Kemudian kita teruskan lagi kepada anak, kepada cucu. Kita saja yang punya tradisi belum terlalu lama. Kalau kita gali catatan-catatan budaya kita, masing-masing katakanlah suku kita, saya tidak tahu orang Dayak itu teks tertua itu dari tahun berapa. Apakah ada 500 tahun yang lalu? Saya pikir mungkin tidak sampai 500 tahun ya. Apakah ada 200 tahun yang lalu sudah ada teksnya? Saya juga tidak tahu. Harus lihat di museum gini. Orang Jawa mungkin juga tidak terlalu banyak, tidak sampai 1000 tahun saya pikir ya usia teksnya ya. Ratusan tahun mungkin ada. Apa catatan Kertanegara misalnya dulu yang kita sebut itu waktu kita belajar di SMP SD itu. Nah, yang ini sama terjadi dengan cerita atau teks perjanjian lama. Mereka mulai dengan cerita lisan tentang penciptaan, tentang Menara Babel, tentang panggilan Abraham, tentang orang-orang Israel yang ke Mesir, kemudian yang mereka diperbudak di Mesir sampai keluar kembali ke Israel. Itu menempuh perjalanan ratusan tahun cerita tersebut. Ratusan tahun. Lalu bagaimana kita bisa yakin bahwa cerita yang disampaikan itu tidak berubah? Nah itu kan. Sedangkan kita aja, sekarang saya ngomong sesuatu nanti kalau sampai di luar nanti coba ulangi apa yang dikatakan Pastor Paulus Tony. Udah lain ceritanya mungkin tuh. Istilahnya
Pagi hari ikannya sepanjang ini, siang hari sudah sepanjang ini ceritanya. Tiap orang menambah yang lebih menarik atau mengurangi yang tidak diingatnya gitu. Nah, orang dulu mempunyai teknik untuk mengingat. Jadi cerita turun-temurun yang mereka sampaikan itu mungkin disampaikan dalam bentuk sajak, bentuk puisi yang membantu mereka pelan-pelan untuk mengingat dengan akurat, dengan cukup baik. Apalagi dulu tidak mempunyai tape, tidak ada koran, tidak ada televisi. Jadi satu-satunya alat mereka untuk menyampaikan cerita, memori. Jadi otak mereka jauh lebih tajam daripada otak kita yang sudah dimanjakan dengan gambar, film, video, ada tape recorder, ada medsos. Jadi kita sudah malas otaknya ini. Nah, orang dulu jauh lebih tajam ingatan mereka, dan mereka mempunyai cara untuk menyusun cerita supaya mereka tidak kehilangan inti cerita setelah perjalanan waktu. Dengan demikian, walaupun memang tidak bisa disangkal setelah sekian ratus tahun pasti ada satu dua cerita yang sedikit bergeser, tetapi intinya itu selalu sama. Intinya selalu sama. Nah, singkat cerita, teks yang pertama dalam perjanjian lama yang kita punya, teks Ibrani yang ditemukan sampai sekarang ya, yang ditemukan, yang pertama ialah teks dari nyanyian Deborah, kitab Hakim-Hakim bab 5 ayat 1. Ini apa artinya nih? Kemarin saya sudah baca itu. Apa artinya 1 SS? Siapa kemarin yang sampai dengan selesai bab tersebut? Hanya memang teks tua itu kalau kita perhatikan, nyanyian Deborah itu di kitab Hakim-Hakim itu panjang. Hakim itu panjang. Jadi jangan pikir bahwa teks tertua yang ditemukan itu kitab Kejadian ya. Bukan. Kitab Hakim-Hakim. Nyanyian Deborah bab 5. Hanya memang tidak selengkap yang ada dalam teks kita sekarang. Nah, teks kita ini lengkap bab 5-nya. Teks yang ada ditemukan itu berisi potongan dari bab 5 tersebut. Karena teks, bayangkanlah sudah sekian ribu tahun yang lalu, itu ditemukan pada tahun kira-kira diperkirakan ditulis pada tahun 1050 sebelum Masehi. Jadi sudah berapa usia teks tersebut? 3000 tahun kan itu, 3000 tahun, dan masih bertahan. Berarti sungguh-sungguh disimpan dengan baik dulu, walaupun tidak lengkap yang kita punya, tetapi paling tidak sebagian dari teks itu tersimpan dengan baik. 3000 tahun teks itu masih terselamatkan sampai dengan hari ini. Itu teks pertama yang ada di tangan kita. Kemungkinan ada teks lain kita tidak tahu yang sudah hancur, kita tidak tahu. Tapi yang bisa kita buktikan ialah teks pertama yang tertulis yang kita punya ialah nyanyian Deborah, Hakim-Hakim bab 5 ayat 1 dan seterusnya. Lalu kita tahu bahwa dalam teks Ibrani itu ada tiga kumpulan teks. Jadi saya tidak bicara setiap buku ya, itu terlalu panjang nanti. Tapi kita bicara tentang kumpulan. Nah, dalam perjanjian lama dalam Ibrani ada tiga kumpulan buku. Kumpulan buku pertama disebut dengan Torah. Itulah yang mulai dari Kejadian, Taurat Musa sampai dengan kitab Ulangan. Itu sudah selesai ditulis, dibukukan pada abad kelima sebelum Masehi. Itu kira-kira pada zaman pembuangan, abad kelima atau abad ke-6 sebelum Masehi. Abad ke-6 sebelum Masehi. Itu pada zaman pembuangan, tahun 500-an sebelum Masehi. Kumpulan teks dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan itu sudah terbentuk.
Lalu kumpulan kedua yang sudah tertulis, sudah terkumpul ialah kitab yang disebut dengan Nebi'im, ini bahasa Ibrani. Torah, Taurat Musa. Lalu Nebi'im, kitab nabi-nabi. Jamak dari kata nabu. Nebi'im. Jadi kitab para nabi. Ini untuk mereka disebut dengan kitab nabi-nabi itu adalah kitab yang berisi yang kita sebut dalam tradisi Katolik kitab sejarah dan kitab nabi. Mereka hanya sebut kitab nabi-nabi. Nah, kalau gereja Katolik memisahkan antara kitab sejarah dan kitab para nabi, mereka tidak. Mereka sebut semuanya kitab nabi-nabi. Nah, itu sudah terbentuk kira-kira abad keempat sebelum Masehi. Berarti tahun 300-an. Tahun 300-an sebelum Masehi. Itu kumpulan kedua yang sudah bisa, katakanlah, ditemukan bukti penulisannya. Lalu kumpulan ketiga yang disebut dengan kitab Ketubim, yakni kumpulan kitab-kitab. Kumpulan kitab-kitab. Kalau dalam tradisi Katolik itu masuk dalam kumpulan kitab-kitab kebijaksanaan. Jadi misalnya Mazmur, Ayub, Kidung Agung, kebijaksanaan Salomo, Amsal. Nah, itu masuk dalam Ketubim ini. Mereka sudah kira-kira menyusunnya kira-kira pada abad kedua sebelum Masehi. Artinya tahun 100-an sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. 100 tahun sebelum Yesus lahir, mereka sudah kira-kira punya kumpulan yang disebut dengan Ketubim tersebut, atau dalam tradisi Katolik disebut dengan kitab-kitab kebijaksanaan. Jadi dengan demikian kita lihat ini berapa tahun usia lamanya ini. Kalau untuk tradisi tertulis saja ya, tidak menghitung yang tidak tertulis lisan. Tahun 1050 sampai dengan tahun 100 sebelum Masehi. Berarti kira-kira 1000 tahun. 1000 tahun. Untuk tradisi tertulis kitab suci orang Ibrani yang kita sebut dengan Perjanjian Lama. Tetapi untuk definitifnya sendiri, itu nanti masih menempuh waktu 100 tahun lagi. Kenapa? Karena nanti kita lihat ini kanon Perjanjian Lama bahasa Yunani. Kita tahu bahwa hari pertama saya bicara tentang sejarah kitab suci. Kita bicara tentang kitab suci bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Nah, jadi orang Yahudi itu mempunyai 2 edisi kitab suci mereka. Yang orang-orang Yahudi di daerah Israel atau daerah Palestina kita sebut sekarang, itu adalah orang-orang yang menggunakan kitab suci bahasa Ibrani. Karena itu bahasa yang mereka tahu. Tetapi, ini dia, ada juga muncul kanon Perjanjian Lama bahasa Yunani. Saya sudah terangkan bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel, yang mulai tersebar sejak abad ke-7 sebelum Masehi, abad ke-6, abad ke-5, abad ke-4, dan kita tahu bahwa tidak semua orang Yahudi tinggal di Israel ya. Orang Yahudi juga berpencar tinggal di luar, entah karena dulu dibuat dalam pembuangan, entah karena belajar pergi keluar negeri untuk mencari penghasilan atau alasan-alasan lain. Banyak orang Yahudi juga yang tinggal di luar Israel zaman dulu, yang pelan-pelan kehilangan budaya atau bahasa Ibrani. Seperti kita juga lah. Cobalah kalau mereka yang di Jawa ini pindah ke luar negeri, ke Amerika atau ke Inggris, lama-lama bahasa Jawa hilang. Orang-orang Tionghoa yang sekarang lahir di Jakarta atau di Jawa, hilang bahasa Teochew dengan keknya. Itu biasa, karena terserap dengan budaya setempat. Nah, begitu terjadi dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel,
diserap dalam bahasa asing, tinggal dalam budaya Yunani, akhirnya mereka kehilangan kemampuan berbahasa Ibrani. Tapi mereka merasa diri tetap orang Yahudi. Mereka tetap merasa diri percaya pada Yahweh. Tapi mereka tidak tahu lagi membaca tulisan Ibrani. Mereka minta diterjemahkan. Itulah mulai dari abad ketiga. Orang-orang Yahudi yang di luar Israel, orang-orang di diaspora istilah sekarang, mereka minta terjemahan Yunani tersebut yang kita sebut dengan Septuaginta kemarin ya. Septuaginta. 70 karena di tradisi mengatakan ada 70 orang yang menerjemahkan dalam 40 hari, 40 malam dan keluar dengan terjemahan yang sama persis. Nah, itu tradisinya. Mau mengatakan bahwa terjemahan ini sama bobotnya dengan bahasa asli. Itu sama bobotnya. Jadi keduanya ini dipakai bersamaan. Orang Israel di Yahudi, orang Israel Yahudi di Israel memakai edisi Ibrani, orang Yahudi di luar Israel memakai edisi Yunani. Berjalan bersama. Berjalan bersama sampai kapan? Sampai kira-kira orang Yahudi di Israel, para ahli kitab suci di Israel menentukan dengan persis pada akhir abad pertama tahun 95 atau 96, baik inilah jumlah buku kitab suci kita bahasa Ibrani, 39 buku. Itu ditentukan pada tahun 95 atau 96 Masehi, menentukan 39 buku yang kita sebut dengan protokanonika ini. 39 itu dari Kejadian sampai dengan Maleaki itu, di luar dengan bagian yang disebut dengan Deuterokanonika. Nah, kalau kita lihat tanpa masuk lagi dalam perdebatan Deuterokanonika, kalau begitu untuk sampai kepada penentuan daftar kitab suci orang Yahudi berbahasa Ibrani, mereka menempuh waktu 1100 tahun lebih. Tepatnya 1150. Kalau kita genapkan saja ke tahun ke-100. Jadi panjang sekali waktu yang mereka pakai untuk sampai kepada suatu kepastian. Inilah daftar kitab suci kita, 39 buku bahasa Ibrani. Oke, bahasa Yunani mempunyai tradisi sedikit lebih panjang. Kita tidak mau perpanjang di situ lagi. Kita mau melihat sekarang tradisi, sebagai contoh tradisi Ibrani itu sendiri. 39 buku menempuh perjalanan waktu, lepas tadi tradisi lisan. Mulai saja yang tradisi tertulis tahun 1050 sebelum Masehi sampai tahun 100 Masehi, mereka pakai waktu 1150 tahun kurang lebih. Panjang. Nah, sekarang pertanyaan kita, kriteria apa yang mereka pakai? Apa norma-norma yang mereka pakai untuk menentukan inilah masuk kitab suci, ini tidak? Tak bisa toh sembarangan kita mengatakan saya suka, oh bukan buku ini saya suka, ceritanya menarik, banyak romantisnya. Bukan itu. Harus ada syarat-syarat yang berlaku umum, yang diterima umum, bahwa buku ini masuk dalam daftar kitab suci kita. Buku ini sungguh datang dari sabda Allah, diseleksi sekian ribu tahun. Nah, ada beberapa kriteria. Karena dia sangat panjang, baik dari tradisi Yunani maupun tradisi Yahudi, melibatkan begitu banyak orang. Kalau sudah 1000 tahun lebih, berapa ribu orang yang terlibat dalam kitab suci, kita pun tidak tahu lagi. Kita pun tidak tahu lagi, karena Allah bekerja dengan sekian banyak orang. Coba bayangkan kitab Amsal yang 32 bab itu, berapa orang yang mempunyai kerja di situ, kita pun tidak tahu persis. Mazmur
150 Mazmur. Memang ada Mazmur Daud, ada Mazmur Korah, tetapi ada juga cukup banyak Mazmur yang tidak dikatakan siapa pengarangnya. Siapa yang menulis kitab-kitab sejarah raja-raja? Sekian ratus tahun tuh, bukan hanya 1-2 raja. Ada 60-70 raja di situ disebutkan. Siapa yang menulis kitab 1-2 Tawarikh? Jadi begitu panjang ceritanya, begitu lama ceritanya, begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya, maka untuk mempunyai satu kriteria yang katakan sangat pasti untuk kedua tradisi ini tidak bisa dikatakan inilah dia persis. Karena masing-masing tradisi dengan sejarahnya mempunyai ceritanya masing-masing. Tetapi ada catatan-catatan yang dipakai, yang ditemukan dalam catatan sejarah orang, para penulis sejarah, yang dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu atau ahli-ahli kitab suci tertentu yang mengatakan inilah aturan yang dipakai supaya buku-buku ini masuk dalam daftar kitab suci perjanjian lama. Apa itu misalnya? Nah, ini dia. Kriterianya antara lain ini ditemukan dalam satu catatan sejarah dari seorang penulis Yahudi namanya Josephus Flavius. Josephus Flavius ini seorang Yahudi yang ditangkap ketika Kaisar Titus tahun 70 menyerang Yerusalem, menghancurkan Bait Allah, meluluhlantakkan Yerusalem dan membawa banyak budak, orang-orang terpelajar, orang-orang terkaya dari Yerusalem ke Roma. Nah, salah satu dari orang terkemuka yang dibawa oleh Kaisar Titus, tentara-tentaranya maksudnya, ialah Josephus Flavius. Dia seorang ahli sejarah. Lalu Kaisar Titus meminta Josephus Flavius menulis sejarah orang Israel. Nah, dalam catatan Josephus Flavius itu, dalam buku yang namanya Contra Appion, bab 1, paragraf atau alinea 8, dia menuliskan satu kriteria yang dipakai oleh para ahli kitab suci orang Yahudi untuk menentukan daftar kitab suci mereka. Nah, jadi catatan dia kita temukan, oh ada rupanya salah satu kriteria yang dipakai. Jadi mungkin bukan satu-satunya, tapi ini yang kita dapatkan dengan pasti ada dalam catatan Josephus Flavius. Nah, ini daftar kanon. Orang ini penting nih, Josephus Flavius ini. Dia kan bukan orang Kristen ya, dia orang Yahudi. Dia bahkan anti Kristen juga. Dia anti Kristus boleh katakan. Tapi dari dia kita tahu bahwa cerita tentang Yesus bukan cerita legenda, bukan cerita dongeng. Karena ada banyak orang yang tidak suka kekristenan mengatakan Yesus itu tokoh mistis, legenda. Tidak ada, seperti cerita kita tentang Gatot Kaca gitu loh, Semar, yang tidak ada, hanya dibuat personifikasi. Seolah-olah ada Superman, Spiderman, bahwa Kristus seperti itu. Banyak, sampai sekarang masih banyak kelompok anti-Kristen yang mengatakan Yesus itu tidak ada, hanya proyeksi orang-orang Kristen saja. Tapi dari Josephus Flavius justru kita lihat bahwa Yesus bukan cerita dongeng. Yesus sungguh-sungguh ada. Walaupun dia tidak suka dengan Yesus. Dia menggambarkan Yesus dengan cara negatif. Jelek cara dia menggambarkan Yesus. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu bahwa Yesus Kristus jelas dia lahir di Israel dari Maria, dan Yesus mati dihukum oleh orang Yahudi. Dihukum oleh orang Romawi. Itu dari Josephus Flavius jelas. Jadi kita mempunyai kesaksian, bukti nyata bahwa keberadaan Yesus dengan cerita dalam Injil kita didukung justru oleh musuh orang Kristen sendiri. Walaupun dia menggambarkan Yesus dengan cara yang negatif.
orang yang memberontak, orang yang tidak punya pendidikan, macam-macam lah. Nah, cara dia melihat Yesus sangat negatif. Tapi dia mempunyai paling tidak kontribusi kepada kekristenan, membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah tokoh yang nyata, bukan tokoh dongeng atau khayalan orang-orang Kristen saja. Nah, apa yang dikatakan oleh Josephus Flavius tentang kriteria yang dipakai oleh ahli kitab suci orang Yahudi untuk menentukan kitab-kitab mana yang masuk sebagai daftar kitab suci orang Ibrani, daftar kanon orang Ibrani. Yang pertama, ini ada tiga kriteria yang harus dipenuhi, tiga-tiganya ya, bukan hanya satu kriteria dipenuhi sudah oke, harus tiga-tiganya dipenuhi. Harus memenuhi segala tiga syarat tersebut. Yang pertama ialah buku tersebut atau tulisan tersebut harus datang dari antara zaman Musa. Zaman Musa itu tahun berapa itu? 1800 sebelum Masehi, 1600 sebelum Masehi, sekitar itu. Zaman Musa. Sampai di mana batasnya? Esra. Esra itu muncul zaman itu sesudah pembuangan. Jadi abad ke-4 kita itu, abad ke-5, abad ke-4. Mengapa sampai dengan zaman Esra? Karena orang Yahudi berpendapat ya, itu pendapat mereka. Setelah Esra tidak ada lagi panggilan nabi. Selesai. Jadi tidak lagi panggilan profetis. Allah tidak bersabda lagi melalui para nabi. Jadi inspirasi Allah berhenti di situ. Mulai dari Musa dipanggil sampai dengan zaman Esra Nehemia sesudah pembuangan. Saat itu tidak lagi panggilan nabi-nabi yang baru. Maka inilah zaman di mana Allah memanggil orang untuk berkarya. Dan tulisan-tulisan di sini sekitar zaman inilah yang dianggap sebagai tulisan yang mempunyai kemungkinan sabda Allah. Nah, itu. Jadi Musa sampai dengan Esra. Jadi sekitar berapa tahunnya? 1800, 1600. Esra Nehemia sekitar tahun 400-an. Berarti sekitar 1300-400 tahun. Jangka tulisan yang bisa digolongkan ke situ. Dia bayangkan panjangnya itu waktu itu. Kalau kita itu berapa generasi kan itu? Bagilah 25. Satu generasi itu 25 tahun. Berapa puluh generasi. Nah, ini syarat pertama. Jadi tulisan itu harus di dalam kerangka waktu itu. Dari zaman Musa sampai dengan Esra Nehemia. 1400 tahun kurang lebih. Luas sekali kan? Bayangkanlah 1400 tahun itu berapa banyak buku yang ditulis. Ya, tentu zaman dulu buku tidak gampang ditulis seperti sekarang kan, tinggal ketik saja kan, cepat. Dulu pelan-pelan semua ditulis dengan tangan dan mahal, tentu tidak sebanyak sekarang, tapi tetap sangat banyak dengan waktu yang begitu panjang itu. Maka perlu kriteria kedua. Yang kedua ialah, nah ini, tulisan itu harus mengandung sifat kudus, suci, yang membedakan dia dari tulisan-tulisan yang tidak kanon, yang tidak kudus istilahnya. Jadi memang agak sedikit umum ya, karena siapa yang bisa membedakan kudus dan tidak kudus? Nah, ini juga perlu orang-orang khusus. Tidak setiap tulisan ada kata Tuhannya terus otomatis kudus kan itu. Jadi memang perlu orang khusus, kelompok khusus juga yang membedakan tulisan yang mempunyai unsur kudus dengan yang tidak kudus. Coba kalau kita baca ya, nah, kalau kita baca Kidung Agung, kalau kita baca Kidung Agung itu berapa bab tuh? Kalau kita lihat Kidung Agung, Kidung Agung. Jadi mau saya tunjukkan bahwa tidak gampang syarat kedua itu.
Kidung Agung itu oh ini dia setelah pengkhotbah. Kidung Agung berapa bab? 8 bab. 8 bab. Berapa halaman buat saya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman dari tempat saya ini kira-kira ini. 5-6 halaman. Di mana kita temukan kekudusan di situ. Kalau kita baca Kidung Agung itu, yang ada justru bahasa romantis, bahasa percintaan. Nah, itu ya. Bahasa yang sangat mesra. Nah, bahkan kalau kita baca dengan teliti itu bahasa yang sangat romantis, agak sedikit erotis kalau kita mau sedikit lebih meneliti. Bayangkan dia menggambarkan kekasih perempuannya mulai dari kepalanya sampai kakinya itu. Tidak ada bagian-bagian yang lolos dari dia, termasuk bagian berbahaya itu disebutnya juga. Itu. Nah, di mana unsur tanda petik kalau kita mau unsur kudus di situ? Kalau memang teks ini sangat romantis, nah ini kan perlu suatu kebijaksanaan tertentu. Karena ini buku yang diterima orang Yahudi ya, ini protokanonika ya, bukan deuterokanonika. Ini mereka anggap kitab suci juga loh, Kidung Agung. Padahal kalau kita baca dengan baik, para penyair sekarang mungkin kalah dibanding dia dalam melukiskan keindahan percintaan tersebut. Saling memuji, bermesraria. Selama 8 bab itu berapa kali kalian temukan kata Tuhan? Berapa bab itu? Berapa kali ditemukan kata Tuhan? Ada yang melihatnya? Hanya 1 kali saudara-saudari, ibu bapak. Selama 8 bab, tidak ada 1 kali kata pun Tuhan muncul, kecuali di satu tempat, itu pun bukan langsung Tuhan, nyala api Tuhan dikatakan situ. Nah, coba bayangkan bagaimana kriteria kudus. Kriteria kedua itu memasukkan Kidung Agung ke dalamnya. Jadi memang sangat tidak gampang juga untuk kriteria kedua ini, bahwa tulisan yang tertentu itu harus mempunyai kekudusan. Kita lihat contoh ekstrim dari Kidung Agung, hampir tidak ada kata Tuhan sekalipun, hanya 1 kali dalam 8 bab, itu pun tidak langsung menyentuh siapa Tuhan, tetapi hanya simbol dari nyala api Tuhan. Tetapi dia masuk dalam kitab suci, diterima. Nah, jadi memang tulisan ini mengandung sifat kudus, sangat juga tidak gampang untuk membuat kriteria kudus tersebut ya. Jadi orang-orang yang menentukan itu pun mempunyai cara pikir, inspirasi tertentu dari Allah, sehingga mereka menerima Kidung Agung dalam daftar kitab suci yang kudus ini. Sementara isinya sangat romantis. Lalu yang ketiga, ini dia. Tulisan-tulisan itu harus masuk dalam daftar 22 buku. Nah, sudah ada rupanya pada abad ke-4, abad ke-5, suatu daftar yang menulis daftar kitab suci perjanjian lama. Disebut 22 buku, karena apa? Karena ada buku yang kita sebut dengan 12 buku kitab Nabi kecil, dihitung 1 buku saja. Jadi misalnya ini, kalau kalian perhatikan di bagian daftar isi, mulai dari kitab Hosea
sampai dengan Maliaki, kita bagikan 12 di sini kan. 12 nabi kecil. Di daftar Josephus Flavius itu dihitung satu buku. Kumpulan nabi-nabi kecil, tapi hanya satu. Kita hitung 12. Lalu kemudian kita lihat ada 1-2 raja-raja, 1-2 Tawari, 1-2 Samuel. Mereka hitung satu buku. Jadi demikian, ada banyak buku yang dijadikan satu dan akhirnya mereka kelompokkan dalam hanya 22 buku. Ini kriteria yang dipakai, salah satu kriteria yang dipakai oleh para ahli orang Yahudi zaman dulu untuk menentukan daftar mana yang masuk, buku-buku mana yang masuk dalam daftar kitab suci mereka. Tapi sekali lagi saya katakan, ini hanya salah satu dari kriteria yang ada pada saat itu. Dan itu yang bisa kita temukan sekarang. Ada banyak mungkin kriteria lain yang dipakai menambah yang sekarang hilang dari catatan kita. Nah, hilang dari catatan kita. Karena waktu sudah sekian lama berlalu. Sudah sekian ribu tahun lewat. Ini hanya contoh bagaimana suatu buku harus memenuhi beberapa syarat untuk masuk di dalam daftar kanon perjanjian lama. Mungkin ada tambahan dari kriteria-kriteria lain yang tidak tercatat, yang tidak ditemukan sekarang, tetapi yang dipakai oleh para ahli Yahudi dulu untuk menentukan kitab-kitab suci mereka, yang menghasilkan 39 buku mereka. Itulah kanon perjanjian lama. Nah, untuk kanon perjanjian baru lebih mudah, lebih sederhana, dan lebih singkat juga. Dan lebih pasti juga. Kenapa? Karena zamannya lebih dekat dengan kita. Dan peninggalan-peninggalan, dokumen-dokumen yang tersedia juga lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada dokumen-dokumen dari perjanjian lama yang sudah terpisah 3000 tahun yang lalu dari kita itu. Nah, jadi untuk perjanjian baru agak lebih mudah atau lebih pasti ketika kita bicara tentang kanon perjanjian baru. Kalau perjanjian lama memakai waktu 1000 tahun lebih, dari hampir 2000 tahun mungkin mulai tradisi lisannya sampai dengan teks terakhir abad pertama Masehi, maka perjanjian baru lebih singkat, jauh lebih singkat dibanding dengan perjanjian lama. Dia tidak pakai sampai 1000 sampai 2000 tahun, mungkin dia hanya pakai sekitar 200-300 tahun untuk sampai kepada suatu kanon. Ya, untuk dibandingkan dengan perjanjian lama singkat sekali, walaupun untuk kita 200-300 tahun tidak gampang ya. Kita sudah 3 kali hidup. Kalau masih ada usia hidup kita 100 tahun, 3 kali kita hidup untuk sampai kepada daftar kanon perjanjian baru. Baik, untuk kanon perjanjian baru bisa kita bagi dalam 3 tahap secara sederhana. Ini disepakati oleh para ahli kitab suci. Daftar kitab suci perjanjian baru itu bisa dapat dalam 3 tahap. Tahap pertama ialah hidup Yesus sendiri. Ini tahap lisan. Yesus tidak menulis. Yesus bercerita. Yesus mewartakan secara lisan. Dia hanya dikatakan pernah menulis kapan? Yesus pernah diceritakan kitab suci, pernah sekali dia menulis. Kapan itu? Dia menulis di tanah. Ketika ada orang membawa, tidak disebut namanya, jangan sebut Maria Magdalena. Saya tidak mau dengar kata Maria Magdalena atau nama wanita pelacur. Dalam kitab suci tidak pernah Maria Magdalena disebut sebagai pelacur. Jadi kebetulan ini ada kurang lebih 80 sampai 100 orang. Saya mudah-mudahan bisa mengubah sekarang pikiran kalian. Mulai hari ini, ya, halo. Jangan pernah mengatakan Maria Magdalena adalah pelacur. Satu-satunya yang diterangkan tentang Maria Magdalena ialah ia dirasuki 7 roh jahat. Buktikan. Nah, saya buktikan ini, bukan saya ngomong sendiri ini. Baca Lukas
kesempatan nih untuk memperbaiki salah paham ini. Sudah begitu banyak salah paham yang ada di kepala orang-orang Kristen. Sampai juga Paus pun ikut juga. Iya. Justru Paus yang memulai itu. Paus Gregorius keberapa ya? 8 atau yang memulai mengatakan Maria Magdalena adalah pelacur. Dan setelah itu sampai sekarang. Bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Coba baca, siapa yang menemukan? Ada mik? Bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Itu satu-satunya keterangan tentang siapa Maria Magdalena. Ini Bapak. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga ada beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, dukungan teks lain Markus. Bab 16 ayat 9. Markus 16 bab 16 ayat 9. Ada? Silakan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Baik, terima kasih. Ini dua teks yang berbicara tentang siapa Maria Magdalena dalam kitab suci. Jadi tidak ada pernah dikatakan dalam kitab suci Maria Magdalena adalah pelacur, wanita pendosa. Itu semua dicampur baurkan. Bahkan juga dikatakan Maria saudara Lazarus. Memang ada Maria saudara Lazarus juga yang mencuci kaki Yesus di Injil Yohanes ya. Maria saudara Yesus. Lazarus. Ada lagi perempuan yang datang ketika Yesus sedang makan bersama orang Farisi. Dalam Lukas bab 9 atau bab 10. Yohanes bab 9. Itu bicara tentang perempuan yang datang menyeka kaki Yesus. Tapi tidak pernah disebut nama Maria Magdalena. Nah, ini kesalahan dari banyak orang Kristen ialah mencampur adukan semuanya itu. Jadi tidak pernah dalam kitab suci kita dikatakan tentang kesalahan Maria Magdalena, kecuali hanya dikatakan ia pernah dirasuki 7 roh jahat. Artinya keadaannya secara moral, fisik sangat-sangat buruk. Satu roh jahat saja sudah susah, apalagi 7 kan itu. 7 bukan sini ya, 7 ini. 7 artinya angka yang sempurna kan, luar biasa. Istilah keadaannya sangat buruk. Nah, itu saja yang kita katakan. Oke? Jadi Pak Tong, mulai hari ini jangan lagi menyebut Maria Magdalena pelacur yang berdosa itu. Itu ada orang tertentu yang tidak disebut siapa namanya. Itu saja. Itu orang yang tidak disebut siapa namanya. Baik, di mana kita sekarang berada? Oh, Yesus menulis itu. Jadi Yesus hanya pernah sekali menulis di situ. Tapi dalam seluruh perjanjian baru tidak pernah dikatakan Yesus meninggalkan tulisan. Ada orang dulu pernah bertanya lucu-lucu tuh. Apa yang ditulis Yesus di tanah itu? Ini namanya anekdot ya, anekdot. Jadi jangan dianggap serius.
apa yang ditulis Yesus di tanah? Ada yang lucu-lucu menjawab. Dan itu berakibat satu persatu lari dari Yesus. Yesus karena dia anak Allah, dia tahu siapa-siapa yang pernah tidur dengan wanita perempuan itu, dia tulis nama-nama orang-orang yang ada di situ. Nah rupanya itu nama-nama orang ada di sana, maka satu demi satu lari. Ada namaku. Anekdot, jangan serius. Makanya mulai dari yang tertua dia lari katanya. Nama dia ada di daftar yang tulis Yesus. Itu kita tidak tahu apa yang tulis Yesus. Hanya cerita anekdot saja. Jadi Yesus tidak pernah meninggalkan tulisan apapun. Dia hanya mewartakan secara lisan. Dia bertindak. Dia menyembuhkan orang, dia menghibur orang yang berduka, dia berbicara dengan anak-anak dan semuanya. Jadi Yesus dengan kata dan kerjanya, kata dan karya, jadi baik mukjizat maupun perumpamaan yang disampaikan, itu disampaikan dengan lisan. Ya, tahun 27 sampai dengan tahun 30, karena diandaikan Yesus katanya sih bekerja 3 tahun. Kenapa? Ditunjukkan bahwa dalam Injil Yohanes Yesus 3 kali ke Yerusalem untuk Paskah. 3 kali Paskah berarti 3 tahun. Ya. Dalam Injil Sinoptik sebenarnya Yesus hanya 1 tahun bekerja. Tapi dalam Injil Yohanes Yesus 3 tahun bekerja. Itu yang dijadikan tradisi gereja. Jadi Yesus tahun 27 sampai tahun 30 Masehi. Itu sumber pertama dari teks cerita kita di Perjanjian Baru tentang Yesus. Nah, setelah Yesus meninggal, masuklah sekarang tahap kedua. Ini tahap lisan dan tulisan. Lebih banyak lisan. Yakni ketika mulai Pentakosta, ini ya, mulai Pentakosta, setelah para rasul menerima Roh Kudus, mereka mulai menyebarkan pesan Yesus ke seluruh tempat di daerah Israel sendiri maupun di luar Israel. Sebagian besar masih tradisi lisan, karena para rasul sebagian bukan orang terdidik. Kita lihat Petrus, dia nelayan kan, ya umumnya tidak punya banyak pendidikan tinggi. Yakobus juga sama, nelayan. Andreas juga sama, nelayan. Yohanes juga sama, nelayan. Satu-satunya yang ditulis itu yang agak sedikit punya pendidikan itu adalah Nathanael. Karena dia adalah seorang rabi. Ketika Yesus memanggil dia atau Yesus melihat dia datang dari jauh, dia katakan, sebelum Andreas memanggil engkau, aku telah melihat engkau duduk di bawah pohon ara. Artinya apa? Umumnya guru-guru Israel mengajar di bawah pohon. Di samping sinagoga, mereka cari pohon yang teduh, dan pohon ara termasuk pohon yang teduh. Jadi mereka mengajar orang banyak di bawah pohon ara. Jadi kata Yesus, sebelum Andreas bertemu dengan engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi Yesus mengatakan kamu adalah seorang rabi, boleh katakan. Dengan demikian kita tahu bahwa paling tidak ada orang terdidik dalam kelompok 12 rasul. Paling tidak adalah si Nathanael atau Bartolomeus itu. Nah, tempat lain namanya Bartolomeus, tapi di Injil Yohanes namanya Nathanael. Mungkin juga yang bisa pandai nulis itu siapa? Siapa lagi dalam 12 rasul itu menurut kalian? Lukas tidak masuk 12 rasul. Bukan 12 rasul Lukas. Paulus bukan 12 rasul. Siapa yang menurut kalian kira-kira bisa tahu baca tulis? Si Matius pungut cukai itu, kan paling tidak dia harus menulis nama orang, berapa uang yang masuk, keluar. Paling tidak dia pasti tahu baca tulis sebagai seorang pungut cukai. Nah itu.
kemungkinan dua orang ini. Tetapi kebanyakan yang lain kita tidak tahu, dan kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang memang lebih mewartakan Injil dalam bentuk lisan. Yang jelas Petrus misalnya mewartakan Injil bentuk lisan di Antioquia dan di Roma. Dari situlah lahir Injil Markus ya. Karena Markus mencatat semua khotbah Petrus di Roma dan hasilnya adalah Injil Markus. Jadi dengan demikian ketika Yesus bangkit naik ke surga, para rasul masih meneruskan tradisi lisan cukup lama. Cukup lama. Lalu pelan-pelan mulai juga ada orang mulai menulis. Seperti tadi, Markus sudah mulai pelan-pelan mencatat apa yang dikatakan oleh Petrus. Lalu mungkin ada yang juga mencatat tentang cerita masa kecil Yesus, tentang cerita Natal. Orang mulai mencatat. Dulu cerita Natal itu begini-begini loh. Nah, mungkin ada juga yang mencatat bagian tentang mukjizat Yesus. Ada yang mencatat khusus tentang perumpamaan Yesus. Jadi ada mulai muncul kumpulan-kumpulan kecil, belum tentu lengkap, dari pendengar maupun dari orang-orang yang dekat dengan Rasul, atau memang orang-orang yang mulai mendedikasikan dirinya untuk itu. Mulai terbentuk kumpulan-kumpulan kecil, teks-teks tentang siapa Yesus, karya hidup Yesus. Dan sementara itu, seperti di tempat lain cerita Yesus sedang berkembang, Paulus di gereja-gerejanya juga mulai menulis surat-suratnya. Kenapa? Ada pertanyaan-pertanyaan dari jemaatnya kepada Paulus tentang Yesus, tentang sikap kita kepada orang Yahudi, tentang perdebatan soal-soal tertentu. Seperti kalian mengirim pertanyaan lewat grup, lalu saya mulai menulis, mengetik jawabannya, dipostingkan kembali. Nah, sama. Jadi ketika Paulus mewartakan Injil keluar untuk orang-orang Kristen atau orang-orang yang bukan Yahudi, mereka mempunyai banyak pertanyaan. Baik karena bermasalah dengan lingkungan mereka hidup, maupun dengan ajaran yang dibawa oleh orang-orang Kristen dari Israel ke Yerusalem, dari Yerusalem ke tempat mereka. Kok beda ya? Gimana, boleh sunat enggak nih? Boleh enggak makan makanan yang dipersembahkan ke berhala? Boleh enggak menikahi perempuan asing atau apa gitu? Macam-macam peristiwa muncul. Nah, Paulus juga mulai menulis. Menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang datang maupun orang-orang yang mengirim surat kepada dia setelah dia meninggalkan tempat di mana dia dulu mewartakan Injil. Maka terjadi juga pelan-pelan surat-surat Paulus. Korintus, Filemon, dan seterusnya. Dan demikian pelan-pelan terbentuk tradisi tulisan. Baik dalam bentuk kumpulan kecil tentang hidup Yesus maupun dalam bentuk surat-surat. Sesuai dengan situasi dan kenyataan yang terjadi di tempat di mana tulisan itu muncul. Itu berkembang di antara tahun 30 setelah Yesus meninggal dan naik ke surga sampai dengan tahun 50-60. Karena situlah mulai tulisan-tulisan pertama. Yakni zaman penulisan, tulisan yang paling tua dari perjanjian baru yang kita temukan ialah tulisan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat pertama. Itu kira-kira ditulis tahun 49 atau 50. 49 atau 50, itulah tulisan pertama perjanjian baru yang kita punya, yakni surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat umat di Tesalonika. Menyusul surat yang kedua, menyusul tulisan yang kedua yang juga dari Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus itu ditulis antara tahun 50 atau 51. Jadi selang 1 tahun. Ini dua teks yang sangat tua dari Paulus. Injil datang belakangan jauh lebih lambat.
Tulisan-tulisan Paulus jauh lebih cepat. Injil yang paling tua kita dapatkan ialah Injil Markus tahun 67. 67. Oke. Nah, berapa rentang waktu penulisan ini? Kemungkinan rentang waktunya ialah dari tahun 49 sampai dengan tulisan terakhir kurang lebih mungkin tahun 120 Masehi. Ini kurang lebih. Inilah zaman tradisi tulisan-tulisan perjanjian baru. Jadi rentang waktunya itu tidak panjang loh ya. Anggaplah tahun 50. Lalu paling lambat tahun 720. Dia hanya sekitar 70 tahun. Bayangkan perjanjian lama tadi berapa tahun? 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Ini hanya sekitar 70 tahun untuk 27 teks perjanjian baru dimasukkan dalam daftar kanon perjanjian baru. Dia jauh lebih singkat waktunya. Nah, dan ini kita punya catatan yang banyak, jadi kita bisa pasti kira-kira kurang lebih tulisan ini datang dari tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian. Jadi 70 tahun kurang lebih jangka waktu penulisan dari teks paling tua dengan teks yang paling muda. Nah, bagaimana cara orang menulis atau mengumpulkan tulisan? Coba kita lihat contohnya itu di Injil Lukas. Bagaimana kira-kira salah satu cara orang bisa membuat suatu tulisan tentang Yesus? Coba kita lihat dalam Injil Lukas. Ada mau baca Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4? Iya, silakan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, ini lihat bagaimana Lukas menggambarkan dengan sistematis. Sangat sistematis ya Lukas ya. Menghasilkan suatu karya Injil. Kalau kita baca dengan baik. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Apa artinya ini? Lukas mempunyai sumber dari berbagai cerita. Sudah ada orang menulis tentang cerita tentang Yesus. Baik itu karyanya, mukjizatnya, maupun cerita tentang pewartaannya, khotbahnya, perumpamaannya. Ada macam-macam cerita sudah dikumpulkan. Sudah banyak orang menyusun. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ini berarti apa? Selain tradisi tertulis tadi, catatan-catatan yang sudah diberikan atau dikumpulkan oleh Lukas, dia mempunyai juga lisan, pelayan firman, saksi mata, artinya para rasul yang menyampaikan kepada orang banyak siapa Yesus. Jadi dia punya catatan tertulis, dia punya banyak ingatan dengan cerita-cerita lisan. Nah, waktu itu belum ada tape recorder, jadi apa boleh buat? Yang diingatnya saja. Diingatnya saja dari berita-berita warta lisan tersebut. Karena itu, nah itu dia. Dia menyelidiki dulu, ini benar atau tidak.
apakah ini dilebih-lebihkan atau tidak? Namanya juga manusia kan itu. Pagi hari ikan 1 meter, sore hari sudah 10 meter kan itu. Nah, panjangnya. Jadi dia menyelidiki dengan saksama. Menyelidiki dengan persis. Dia seorang tabib, jadi seorang yang sangat berpikir sangat rasional, sistematis. Dia cek dulu mana kira-kira berita yang dapat dipercaya, mana yang kurang lebih ada hiperbolanya. Baru setelah itu aku membukukannya dengan teratur. Jadi kalau begitu mulailah setelah dia seleksi. Bahan ini oke, bahan ini kemungkinan tidak. Yang ini ya oke, bisa masuk. Setelah dia bagi-bagi dan setelah dia selesai, dia mulai membuat skema. Dan lihatlah hasilnya ialah cerita Yesus mulai dari sebelum Yesus. Mulai dari kisah Zakaria, Elizabeth, kemudian Maria ibunya, kemudian baru cerita tentang kelahiran Yesus. Lalu Yesus masa kecil sedikit. Lalu ada sebagian yang hilang. Lalu Yesus mulai bekerja setelah dipermandikan oleh Yohanes Pembaptis sampai saat dia wafat, disalibkan dan bangkit. Bahkan dalam Injil Lukas menarik loh. Perhatikan dengan baik. Saya pikir kalian mungkin tidak pernah memperhatikan dengan baik. Dalam Injil Lukas, cerita apa yang terakhir terjadi? Coba lihat dulu, baca dulu. Buka dulu Injil Lukas. Cerita apa yang terakhir ditulis dalam Injil Lukas? Kenaikan Yesus ya. Jadi cerita Lukas itu cerita yang sangat lengkap. Mulai dari sebelum Yesus lahir sampai dengan Yesus naik ke surga. Nah itu yang dikatakannya, setelah aku menyelidiki dengan saksama segala peristiwa itu dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi inilah cara bagaimana salah seorang penginjil menyusun kisah tentang Yesus. Dia mendapatkan banyak informasi, dia tidak langsung saja membuat gado-gado, tapi dia buat kue yang enak. Bukan nano-nano di situ, tapi sungguh nampak ada alur ceritanya. Dari Yesus sebelum lahir sampai dengan Yesus naik ke surga. Lengkap cerita tentang Yesus. Nah, pertanyaan saya sedikit menjebak nih. Sedikit apa namanya ya? Memancing sedikit rasa tanda tanya sedikit. Dalam Injil Lukas, berapa hari setelah Yesus bangkit dia naik ke surga? Dalam Injil Lukas, berapa hari jarak antara Yesus bangkit dan naik ke surga? Wah, harus bawa kitab suci nih Pak nih, lain kali nih. Karena kita nih belajar kitab suci nih. Berapa hari? Hah? Enggak ada. Enggak ada hari ini. Berapa hari? 3 hari. Benar. 40 itu kisah para rasul. Lain kali bawa kitab suci ya, supaya kita nanti sambil lihat-lihat, karena saya bisa waktu-waktu itu minta kita untuk
membaca gitu. Dalam Injil Lukas tidak ada jarak hari. Yesus bangkit pada pagi hari Paskah, malam hari dia sudah naik ke surga. Tidak percaya, lihat saja Injil Lukas. Oh, bingung ya? Ya, Yesus tidak sempat menginap di rumah orang tuanya setelah bangkit. Tidak sempat dia pulang ke rumah orang tuanya waktu dia bangkit. Langsung dia pulang ke rumah bapaknya setelah malam hari. Lihat, pagi hari dia bangkit. Dia menampakkan diri kepada perempuan, kepada Petrus. Sudah itu dia menampakkan diri kepada 2 murid Emmaus sore hari. Setelah itu dia malam-malam ketika murid Emmaus kembali ke Yerusalem, dia muncul di ruang pertemuan mereka. Setelah ruang pertemuan mereka kumpul, mereka pergi ke daerah Bukit Sion, Bukit Zaitun, dan naik ke surga malam itu juga. Malam hari dia naik ke surga. Nah, jadi itu menarik. Nanti ada lain waktu saya bicara tentang mengapa di Injil Lukas beda dengan Kisah Rasul. Pengarangnya sama loh ya. Pengarang yang sama loh. Dia mengarang Injil Lukas, dia mengarang Kisah Para Rasul, tapi dia menceritakan kenaikan Yesus berbeda caranya. Ah, itu. Itu ada maksud teologisnya, saudara-saudara. Jangan bingung, jangan pusing. Jangan heran. Dia punya maksud teologi tertentu. Mengapa di Injil satu hari itu saja langsung dari bangkit sampai ke surga. Di Kisah Para Rasul ada 40 hari jarak waktunya. Itu ada maksud tertentu. Lain kali saya akan cerita. Itu. Ada waktunya. Supaya ada yang menarik nanti ke depan kan itu. Jangan semua disampaikan saat ini juga. Jadi ini lihat tradisi tulisan itu dipakai oleh para penulis kitab suci dengan teknik masing-masing. Lukas sebagai teknik demikian, menyusun cerita yang lengkap dengan sangat teratur, dengan sangat baik, dan kita mempunyai Injil Lukas yang menceritakan kepada kita banyak hal yang indah tentang Yesus. Begitu juga Yohanes, Matius, Markus, dan pengarang-pengarang lainnya. Dan akhirnya kita mempunyai sekarang 27 buku perjanjian baru. Kapan itu ditetapkan? Kapan ditetapkan? Itu kira-kira pada abad keempat. Akhir abad keempat, gereja sampai kesepakatan kita mempunyai 27 kitab suci perjanjian baru. Jadi hanya kira-kira 200-300 tahun. 200 tahun lah. Karena abad pertama kan masih masa penulisan nih. Lalu pelan-pelan mulai digodok, mulai diterima, mulai diseleksi, mulai diolah. Akhir abad keempat, gereja sudah sepakat 27 buku perjanjian baru adalah daftar kanon kita. Nah, apa kriterianya? Kok nggak bisa? Udah. Kalau tadi perjanjian lama kita tidak bisa menemukan kriteria yang sangat lengkap, di perjanjian baru kita mempunyai kriteria yang kurang lebih cukup lengkap. Apa yang harus dipenuhi oleh tulisan-tulisan yang ada? Kita ingat ya, waktu zaman perjanjian baru itu bukan hanya 27 buku yang ada beredar di gereja-gereja, lebih. Tidak hanya ada 4 Injil yang ada di tempat kita itu, ada lebih lagi. Ada Injil Petrus, ada Injil Maria, ada Injil Yesus masa kecil, ada Injil Proto-Evangelium Yakobus, ada Injil Yudas. Macam-macam muncul. Tulisan-tulisan lain juga. Dari sekian puluh tulisan itu diseleksi dengan 3 syarat. Harus dipenuhi 3 syarat tersebut. Kalau tadi dalam perjanjian lama ada juga 3 syarat, ini 3 syarat perjanjian baru harus dipenuhi juga. Yang pertama ialah ini dia. Syarat yang kita sebut dengan apostolisitas. Dari kata apostel, bahasa Latin artinya rasul. Bahasa Inggris apostle. Tulisan itu harus datang dari rasul atau kelompok dekat rasul.
Untuk apa? Supaya menjamin kelurusan iman tentang Yesus. Karena siapa yang paling tahu tentang Yesus? Para rasul tentunya. Yang ikut bersama Yesus sama 3 tahun. Maka tulisan itu harus datang dari rasul atau kelompok dekat murid dari rasul. Karena kita tahu tidak semua rasul menulis ya. Nah, tapi ada penulis-penulisnya, ada sekretarisnya juga. Ada orang-orang dekat yang menuliskan pesan mereka. Maka sebenarnya syarat apostolisitas. Tujuannya apa? Supaya ini kebenaran ajaran iman tentang Yesus Kristus terjamin. Jadi ajaran ortodoksi, ajaran itu terjamin. Itu satu. Maka kalau kita lihat perjanjian baru kita, coba kita perhatikan. Nah, Matius siapa? Ya benar, Matius rasul toh? Oke, ya kan pungut cukai yang dipanggil Yesus itu. Oke. Markus rasul enggak? Markus bukan rasul, tapi dia sekretaris dari Petrus di Roma. Jadi masuk dalam kelompok itu. Lukas rasul? Bukan rasul, tetapi dia kelompok dekat rasul karena dia dekat dengan Rasul Paulus. Ikut dia dalam perjalanan bersama dengan Paulus dalam sekurang-kurangnya satu misi. Yohanes jelas rasul. Oke, kisah para rasul datang dari Lukas, maka itu satu kesatuan. Nah, Paulus bukan rasul yang bertemu Yesus langsung dalam hidup, tapi rasul yang bertemu dengan Yesus secara rohani. Maka surat-surat Paulus masuk ke dalamnya. Termasuk dulu surat kepada orang Ibrani, dianggap bagian dari surat Paulus. Lalu Yakobus bukan rasul langsung karena dia meninggal, Rasul Yakobus dipenggal, tapi dia adalah saudara sepupu dari Yesus. Kemudian Petrus, Yohanes, Yudas, dan Wahyu ini dikaitkan dengan Yohanes. Jadi demikian syarat pertama itu dipenuhi oleh semua 27 buku. 27 ini memenuhi syarat pertama. Tetapi toh tadi saya sudah katakan, ada Injil Petrus kok nggak masuk? Ada Injil Maria kok nggak masuk? Ada Injil masa kecil Yesus kok tidak masuk? Ada Injil tua dari Yakobus kok tidak masuk? Ada Injil Yudas kok tidak masuk? Kan memenuhi syarat pertama. Maka dipenuhi harus ada syarat kedua. Tidak hanya berdasarkan nama rasul, tapi juga syarat kedua ialah, nah ini dia, tulisan-tulisan itu harus memenuhi syarat universalitas atau katolisitas. Apa artinya? Tulisan itu harus diterima oleh gereja secara umum. Tidak hanya satu gereja menerima, satu orang menerima, terus masuk kitab suci. Tidak bisa. Tulisan itu, buku itu, surat itu harus berlaku, dijadikan juga pedoman oleh paling tidak sebagian besar jemaat yang ada pada saat itu. Diterima oleh, kalau tidak semua, paling tidak sebagian besar dari jemaat yang mau menerima tulisan tersebut. Jadi surat Paulus kepada umat di Korintus pun diterima oleh umat Galatia, Efesus, Kolose. Tulisan Injil Yohanes yang tadi disampaikan ke Efesus diterima juga di Roma, di Mesir, di Israel. Di mana gereja ada, mereka menerima tulisan-tulisan tersebut. Itulah sebenarnya syarat universalitas, katolisitas. Bahwa secara umum gereja menerima tulisan-tulisan yang ada sebagai kitab suci. Itu syarat yang kedua. Lalu tidak cukup hanya itu. Tidak cukup dua syarat itu. Syarat ketiga harus juga diterima. Penggunaan secara umum teks itu dalam kehidupan gereja. Jadi teks itu dipakai untuk doa. Teks itu sebagai dasar untuk ajaran iman. Teks itu menjadi dasar untuk moral, katekese. Jadi teks itu menjadi sumber untuk ajaran iman gereja, perkembangan iman gereja perdana.
Jadi bukan sekedar teks yang jadi disembah-sembah sujuti, tapi teks yang dibacakan, yang direnungkan, yang menjadi bahan dasar kalau ada masalah-masalah iman, moral, katekese, pastoral, nah itu semua. Tapi kita menggunakan kitab suci sekarang lah. Dipakai untuk liturgi, dipakai untuk inspirasi katekese, untuk ajaran iman, dogma, moral kita. Maka teks itu baru tiga-tiganya harus diterima, baru sudah itu tulisan itu masuk dalam daftar kanon kitab suci kita. Itu kapan terjadi? Sebentar. Kapan terjadi setelah itu? Itu tahun 367. Akhirnya Athanasius, seorang bapak gereja, menuliskan daftar 27 buku lengkap. Di tahun 367 sudah ada daftar 27 buku lengkap ini dalam gereja Katolik kita. Untuk gereja waktu itu gereja universal kita. Nah, jadi dengan demikian ada kriteria tertentu yang cukup jelas untuk perjanjian baru yang dipakai oleh para, bukan hanya ahli kitab suci ya, dipakai oleh gereja waktu itu. Nah, karena ini kesepakatan dari bapak-bapak gereja, dari konsili-konsili. Akhirnya mereka menentukan inilah dia semua buku yang diterima di dalam daftar kitab suci. Baik, saudara-saudara, baik, kalian tidak tahu lambat pulang, saya berhenti sampai di sini saja. Inspirasi kita tunggu minggu depan. Karena kalau terlalu lama nanti bicara inspirasi, nanti terlalu lambat kita pulang. Baik, terima kasih, kita beri aplaus kepada Pastor Paulus Tony Tantiono Lengkap. Terima kasih Pastor. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya hari ini menjadi semakin pintar akan kitab suci. Masih penasaran ya? Ya, pasti masih penasaran, ini masih dasar, ini masih susunan-susunan, belum sampai kepada isinya. Kita punya waktu 6 bulan, rasanya panjang ya, setiap Senin 6 bulan, tapi saya yakin Bapak Ibu semua pasti sangat semangat, ya luar biasa malam ini, jumlahnya juga seperti hari pertama. Ya, saya tidak dapat memberi kesimpulan banyak ya, cuma ada beberapa hal yang saya dapat. Betapa luar biasanya karya keselamatan Tuhan. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus memilih Matius? Tadi disampaikan oleh Pastor Paulus Tony, Matius itu pemungut cukai, dia pasti pandai menulis. Dan akhirnya dia jadi seorang penulis yang besar. Kemudian, kenapa Yesus memilih Saulus, ya, yang membenci orang Kristen pada saat itu? Dia adalah seorang yang taat hukum Taurat, mengerti hukum Taurat, dan mempelajari hukum Taurat. Dia juga pandai menulis. Tapi luar biasanya dia dirubah menjadi Paulus, menjadi seorang penulis Injil yang besar. Juga perlu waktu yang panjang. Kita tidak usah membayangkan 2000 tahun untuk menulis perjanjian lama. Ya. 200 tahun, bukan menulis, mengumpulkan. Kemudian waktu perjanjian baru cuma 200-300 tahun. Itu juga waktu yang sangat lama. Tidak ada manusia yang bisa hidup 300 tahun pada abad keempat itu. Saya yakin itu perlu penelitian yang matang. Dan semuanya membuat kita penuh sukacita saat ini mengimani Yesus melalui kitab suci yang kita yakini, yang kita hidupi sehari-hari. Pastor, ini sebenarnya kita sampai jam 8:30 ya. Apakah kita mau ada lanjut tanya jawab sampai jam 9? Bagaimana Bapak Ibu? Apa kita mau buka lain tanya jawab sampai jam 9? Boleh Pastor? Boleh. Baik, dipersilakan ya. Sudah ada penanya? 1, 2. Saya satu dulu ya. Terima kasih Pastor, saya Dedi Malik. Saya mau menanyakan satu hal. Apa perbedaan mendasar keempat Injil? Karena kita tahu kalau secara sistematis itu Injil Lukas. Kenapa bukan Lukas saja? Atau Injil yang tertua itu Injil Markus. Kenapa tidak rujukannya ke Markus? Toh itu menjadi rujukan yang lain. Apa perbedaan mendasarnya? Terima kasih Pastor. Saya
tunda dulu deh menjawab. Karena nanti kita akan bicara tentang Injil-Injil dan secara khusus Injil sinoptik juga. Jadi nanti kalau saya jawab sekarang itu nanti sudah mendahului. Kita baru susunan saja yang kita pelajari awal-awal ini ya. Dan Akan mengapa ada waktunya nanti kita bicara khusus dipilih tentang menjadi Injil. ini. Ya. Juga tentang cara pandang masing-masing penginjil. Untuk cara pandang dan isinya nanti. Ada lagi yang mau bertanya? Bro Eko jadi mau bertanya? Masih berhubungan dengan tema kita sekarang atau sesuatu yang oke? Pastor, saya agak bingung di sini di silsilah menurut Lukas itu setelah Daud adalah di sini Nathan, sedangkan di Matius itu setelah Daud adalah Salomo. Sebentar, maksudnya di mana nih? Matius 1, di Matius 1 dan Lukas. Nah, di silsilah ini terjadi perbedaan sih kalau Matius 1 ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam dan seterusnya. Nah, kemudian kalau di Lukas kan dibalik, Pastor. Lukas 3 ayat dari 23 sampai 38. Nah, tetapi di sini lebih kepada yang ayat 31-nya. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, kemudian 32 anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salomon, anak Nahason. Nah, jadi kalau dilihat di silsilah ini setelah Daud ini yang agak membingungkan, Pastor. Kalau di Lukas kan dibalik. Tidak ada Salomo di situ, Pastor. Di silsilah Yesus setelah Daud. Oh, jadi menurut Pak siapa namanya? Pak Eko, dari Isai turun ke Daud, Daud turun ke Natannya, Natan turun ke Matata, kan itu? Kan itu? Maksudnya kan? Nah, mengapa tidak dari Daud ke Salomo? Itu. Ah, sementara kita pelajari dalam Perjanjian Lama, anak Daud adalah Salomo. Nah, ada pendapat ahli kitab suci ini mau mengatakan bahwa ini bisa namanya juga tafsirannya. Salomo punya nama lain yang namanya Nathan. Karena untuk orang Perjanjian Lama tidak selalu satu nama dipakai, kadang-kadang dua nama. Nah, ada kemungkinan yang mengatakan bahwa Salomo punya nama lain yang disebut dengan Nathan. Karena lihat juga setelah Nathan, anak Nathan namanya Matata, kan itu. Padahal dalam Perjanjian Lama kita tahu anak Salomo siapa namanya? Rehabeam. Itulah dia pecah dengan Yeroboam. Yeroboam ke utara itu panglima Salomo, Rehabeam selatan. Nah, beda juga nama di situ. Bukan Matata kan, di sini kan Matata di sini. Jadi ada kemungkinan mengatakan bahwa nama-nama yang dipakai di Lukas adalah nama-nama versi lain yang tidak sama dipakai di teks Perjanjian Lama. Apakah Lukas memakai versi Septuaginta dengan nama Yunani? Bisa saja ya.
dia kutip nama Yunani, karena juga seperti nama kita kan, kalau dalam bahasa asing beda namanya. Misalnya nama saya Yakobus, di bahasa asing namanya James. Nama saya Hieronymus, di bahasa Inggris namanya Jerome. Beda loh. Jadi ada kemungkinan begitu, bahwa Lukas mengambil sumbernya dari tulisan bahasa yang berbeda dengan Matius, yang mengambil tulisannya mungkin dalam bahasa yang lebih dekat ke Ibrani. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Pastor. Ada lagi? Satu orang saja ya. Ya, terakhir. Tuh. Oh, di sana dulu. Karena di depan saya ini kelihatan. Oke. Ya. Selamat malam, Pater. Malam. Yang ingin saya tanyakan, di gereja itu kan tahun liturgi itu dibagi ada tahun A, tahun B, tahun C gitu kan. Terus kalau dalam bacaan kitab suci setiap hari Minggu, itu selalu ada bacaan pertama, bacaan kedua itu dari Perjanjian Lama, terus bacaan Injil gitu kan, Pater. Bacaan pertama Perjanjian Lama, bacaan kedua biasanya Perjanjian Baru, salah satu surat dari atau kisah para rasul yang bukan Injil, lalu kemudian bacaan Injil. Nah. Iya. Terus yang mau saya tanyakan itu, Pater, mengapa dibagi menjadi tahun A, tahun B, tahun C itu apa dasarnya gitu? Terus berdasarkan apa gitu? Terima Itu kasih. lebih kepada keinginan gereja supaya semua umat Katolik pernah sekurang-kurangnya membaca atau mendengarkan cerita tentang Injil secara kurang lebih lengkap. Maka dibuat tahun A itu Injil Matius yang dibaca semuanya. Disusun selama 34 minggu biasa itu, disusunlah supaya Injil Matius itu bisa diperdengarkan walaupun tidak semua ayat, kadang-kadang melompat-lompat sedikit. Tapi kurang-kurangnya bab dan ayatnya sudah masuk. Tahun B menurut urutan Injil dipakai saja. Jadi tahun A Matius, tahun B Markus. Nah, tahun B itu 34 masa biasa itu dipakai Markus, tapi Markus hanya 16 bab. Tidak cukup untuk mengisi 34 minggu biasa. Maka sering tahun B itu dilengkapi oleh Injil Yohanes. Injil Yohanes melengkapi kekurangan dari Injil Markus untuk mengisi 34 minggu. Lalu tahun C Lukas. Itu cukup 24 bab untuk mengisi 34 minggu. Nah, Yohanes tidak mempunyai tahun B. Gereja hanya mempunyai tahun A, B, C untuk Injil hari Minggu. Maka Yohanes itu tadi dipakai mengisi sebagian di tahun B dan sebagian di masa-masa khusus. Terutama Paskah. Minggu-minggu Paskah yang ada 7 minggu itu. Itu banyak mengambil dari Injil Yohanes. Dengan demikian Injil Yohanes juga ikut dibacakan selama 3 tahun tersebut. Itu masuk gereja supaya pernah umat Katolik paling tidak pernah mendengarkan cerita tentang Yesus dari keempat Injil secara kurang lebih lengkap. Tidak sangat semua ayatnya ada, tetapi kurang lebih pernah disampaikan dan diperdengarkan. Itu maksudnya. Tahun ABC untuk Injil di hari Minggu. Cukup ya Ibu? Oke, terima kasih. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Boleh satu orang lagi? Tadi sini. 2 laki-laki, 2 perempuan seolah. Sini dua. Ya. Terima kasih Pak Budi. Pastor, saya mau tanyakan tadi ada kriteria kanon Perjanjian Lama itu ada 3 syarat. Itu ada buku tulisan datang dari zaman Musa sampai Esra kan. Yang kedua syaratnya tulisan mengandung sifat kudus. Yang ketiga itu ada ditulis di sini tulisan termasuk dalam daftar itu 22 buku.
Oke. 22 buku ini kan. Terus ada 12 nabi kecil itu jadi satu buku. Dan 5 nabi besar juga satu buku ya Pastor? Tidak, nabi-nabi tetap mereka dalam bentuk Tetap satu-satu. iya. Nah kalau dari sini kan berarti 22 tambah nabi-nabi yang besar itu 5 tambah nabi kecil 12 itu kan berarti 6 aja. Kalau satu buku dia. Jadi dihitung 22 buku itu karena meringkas sebagian buku jadi satu. 12 itu jadikan satu saja. 12 jadi Terus satu. misalnya 1-2 raja-raja jadikan satu juga. 1-2 Samuel jadikan satu juga. 1-2 Tawari juga dijadikan satu juga. Akhirnya jumlah bukunya jadi kecil. Yang dalam perjanjian lama dibagi-bagi itu mereka jadikan satu-satu saja. Akhirnya dari 39 menjadi tinggal 22. Nah, itu. Terima kasih Pastor. Gitu. Baik, terima kasih Pastor. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, kalau masih ada pertanyaan mengenai apa yang disampaikan oleh Pastor Paulus Tony pada malam hari ini, silakan chat di grup, pasti akan dijawab. Ya, asal pertanyaannya tidak keluar kemana-mana. Ya, baik. Ada beberapa pengumuman. Ya, pertama. Jika tidak ada pengumuman kita ada pertemuan atau tidak, itu sudah pasti setiap hari Senin kita akan ada pertemuan. Jadi kalau ada pengumuman pasti disampaikan kita tidak ada pertemuan. Mungkin Pastor Paulus Tony berhalangan, jadi akan kita sampaikan. Selama tidak ada pengumuman pembatalan kursus, kita pasti tetap ada kursus kitab suci. Ya. Yang kedua, bagi peserta yang baru ya hadir pada malam hari ini, nanti ketemu dengan Ibu Florence ya. Bu Florence angkat tangan, Bu. Ibu Florence angkat tangan. Nah, nanti silakan daftar dengan Bu Florence ya. Tadi ada beberapa orang yang peserta baru pada malam hari ini ya. Jadi kemudian itu saja saya rasa pengumumannya. Kita jumpa lagi hari Senin depan. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Saya kayaknya hari ini minta Pastor Tony saja yang menutup langsung dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pelajaran kami pada malam ini. Terima kasih juga cuaca yang baik, sehingga mungkin kami dapat tiba di tempat ini dengan nyaman dan aman. Semoga ya Tuhan kami tetap juga bersemangat untuk mengikuti pendidikan pelajaran ini, untuk semakin mendalami cerita sabda-Mu dan segala cerita di baliknya, sehingga kami semakin memahami betapa Engkau mencintai kami dalam karya-karya-Mu, dalam sabda-Mu sendiri. Berkati perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing, dan berkati juga istirahat kami pada malam ini, supaya kami dapat beristirahat dengan segar dan besok bangun kembali dengan semangat baru untuk meneruskan rencana dan acara kami. Berkati semua orang yang telah membantu sehingga pelajaran malam ini berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam minggu Bapak depan Ibu semua. kita masih Selamat akan malam, meneruskan inspirasi dan poin berikutnya. Oke.